Bersama tim kreatif yang bertugas Florata pagi ini, penyiar Anda Femi Sariora, operator studio Rian Valentinianus dan juga Riki Seda. Kita punya satu topik terakhir dalam wawancara pagi hari ini pendengar terkait dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngada dan juga suku Mulu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada menerima anugerah kebudayaan nasional. Dan pendengar ya, ini sebuah informasi yang juga ikut membanggakan ya, di mana pendengar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngada dan suku Mulu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada mendapatkan dan menerima anugerah kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Riset Republik Indonesia. Ngada masuk dalam 3 kabupaten di Indonesia yang mengelola dan memelihara kebudayaan terbaik. 2 kabupaten lainnya adalah Ponorogo dan Dharmasraya, sedangkan suku Mulu sebagai pelestari budaya. Nah, seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Kami saat ini sudah terhubung dengan Ibu Paskalia Asri dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada dan juga sebagai seorang pamong budaya. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Asri, salam sehat. Salam sehat juga. Baik, Bu Asri ini ya selamat dan profisiat ya untuk Kabupaten Ngada dan juga untuk suku Mulu. ya untuk suku Mulu ya yang sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, bisa diinformasikan nih Bu Asri seperti apa nih anugerah kebudayaan yang baru diterima kemarin? Baik, terima kasih. Tentunya yang pertama saya sampaikan kepada RRI ND yang telah memberikan kami tempat yang baik untuk bagaimana menyiarkan hal baik ini, dan untuk itu terima kasih sekali lagi dan puji Tuhan. Ada ini tentunya anugerah kebudayaan itu adalah sebuah apresiasi dan penghargaan yang paling tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, kepada seluruh kelompok, komunitas, masyarakat adat, ataukah seseorang yang mempunyai komitmen terhadap pemajuan kebudayaan melalui giat-giat budaya yang ditekuni. Dan apresiasi atau anugerah kebudayaan ini diberikan tentunya dalam berupa plakat, piagam, kemudian juga ada dana apresiasi sesuai dengan kegiatan yang ditekuni dalam berbagai kategori. Tentunya ada kategori pelestari, kemudian juga media yang mempunyai komitmen dalam penyiaran kebudayaan, dan juga ada anak-anak remaja, kategori remaja yang sudah sejak dini memperkenalkan kebudayaan dengan cara mereka. Kemudian juga ada pelopor, di mana ada peloporan yang secara kontinu melakukan giat-giat budaya sesuai dengan skill atau apapun yang dilakukan di dalam masyarakat dalam berkebudayaan. Kemudian juga ada sastrawan dan yang lainnya adalah masyarakat adat. Itu saja, Ade. Oke, anugerah kebudayaan ini untuk tahun 2022 nih Ibu Asri ya? Atau kapan penerimaannya ini? Oke. Baik. Tentunya kalau kita kilas balik sedikit ada ini, itu Kabupaten Ngada sebenarnya bukan baru pertama menerima anugerah kebudayaan. Secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir itu Kabupaten Ngada sudah sering mendapatkan anugerah kebudayaan. Yang pertama itu ada kategori sastrawan, itu ada seorang novelis tua sastrawan yang namanya Bapak Yosef Rawi, itu di tahun 2018 dia menerima anugerah kebudayaan kategori sastrawan. Kemudian di tahun 2021 kembali lagi dari kategori pelestari perorangan itu atas nama Bapak Yohanes Mopa. Beliau sendiri menamakan dirinya adalah Putra Ilafang. Beliau berkomitmen bagaimana untuk mengumpulkan serpihan-serpihan budaya dengan menulis buku-buku dengan sangat banyak tentunya dan sangat bermanfaat. Tentunya ini menjadi mitra kebudayaan di Kabupaten Ngada, dan beliau menerima anugerah kebudayaan kategori pelestari. Dan di tahun 2022 ini puji syukur ada ini Kabupaten Ngada kembali lagi menerima anugerah kebudayaan kategori lembaga, yaitu
sebagai pengelola terbaik kebudayaan di Indonesia, yaitu Pemda Ngada dengan 2 kabupaten lainnya yaitu Ponorogo dan Namonspaya. Kemudian kategori pelestari dari kelompok ataukah komunitas yaitu Suku Mulu. Oke, jadi memang ini anugerah kebudayaan adalah event tahunan nih, Bu Asri ya, untuk memberikan apresiasi pada pelaku-pelaku budaya dan juga kampung-kampung adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Benar sekali, Ade Temi, bahwa baik, sebenarnya kalau kita bicara tentang pemberian apresiasi atau fasilitasi bantuan berkebudayaan di Indonesia, itu telah disosialisasikan oleh Direktorat PTLK Dirjen Kebudayaan bahwa ada program-program yang bisa diakses oleh kelompok mana saja dalam berkebudayaan di Indonesia, mulai dari kelompok komunitas sampai kepada pemerintah pengampu kebudayaan. Itu ada banyak sekali program kegiatan, dan termasuk program apresiasi anugerah kebudayaan ini adalah program tahunan, Ade. Oke, baik. Nah, ini bisa diceritakan nih Bu Asri, seperti apa nih kriteria ataupun tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemerintah Kabupaten Ngada dan juga Suku Mulu ini sendiri sehingga akhirnya terpilih dalam Anugerah Kebudayaan 2022 ini? Baik, Ade Femi. Jadi penerimaan anugerah kebudayaan tahun 2022 yang dilakukan tanggal 9 Desember 2022 di Gedung A Kemendikbudristek itu sebenarnya melalui sebuah proses yang sangat panjang yang harus dilalui dengan berbagai dinamika. Dan kalau bicara tentang Suku Mulu ini sendiri, sebenarnya kronologi Suku Mulu sampai menerima anugerah kebudayaan itu sebenarnya bagaimana ketika dari bidang kebudayaan ini menelusuri bagaimana untuk mengidentifikasi dengan rujukan kami di bidang kebudayaan itu adalah dokumen kebudayaan yang telah disusun. Itu menelusuri di setiap kampung atau desa yang mempunyai kebudayaan yang unik. Dan ketika perjalanan menuju ke Riung, tentunya berdasarkan dengan informasi yang diperoleh, kami datang untuk menemui Suku Mulu yang ada di Kecamatan Wolomeze, Suku Mulu yang ada di Wolomeze. Kemudian dari sinilah kami melihat bahwa bagaimana giat pelestarian yang dilakukan oleh Suku Mulu itu sendiri yang dilakukan sangat teratur mulai dari merawat bumi dan manusianya yang dilakukan setiap tahun dengan upacara-upacaranya. Dan tentunya kami dari bidang kebudayaan ini dengan berbagai tata kelola yang kami dampingi dulu, mulai dari penggalian potensi pengetahuan budaya, rekaman serta pembuatan film dokumenter budaya. Oh ya, ada ini. Tentunya ada beberapa hal yang sangat menarik yang dilakukan di Suku Mulu ini. Itu di bulan April 2022 itu bersama dengan kami dinas, kemudian mendapat dukungan dari Kemendikbudristek, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan dan Masyarakat Adat. Itu kami merekam tentang sebuah dokumenter ritual tolak bala Suku Mulu. Dan kebetulan itu seiring dengan isu yang dilakukan secara nasional dalam jalur budaya, yaitu tentang merawat bumi. Dan puji syukur akhirnya video yang dihasilkan di Suku Mulu dengan kerjasama yang baik dari masyarakat adat dan lain sebagainya, akhirnya Suku Mulu juga itu terpilih untuk mengikuti kegiatan Ruwat Bumi G20 di Candi Borobudur. Dan Suku Mulu ini sendiri menjadi salah satu peserta di seluruh Indonesia yang membawakan doa di pelataran Candi Borobudur. Dan hal-hal kegiatan yang kami berpikir bahwa Suku Mulu mengedepankan yang namanya perubahan dalam hal tata kelola, sehingga banyak edukasi seperti media, dokumenter mencerdaskan bagaimana masyarakat adat bisa mengetahui dalam hal pembuatan dokumenter kaidah-kaidahnya seperti apa. Itu juga kami lakukan di Suku Mulu, kemudian membantu pelaksanaan ritual
yang mereka lakukan setiap tahun, tetapi kami coba masuk untuk mengemas lebih entertain seperti itu sehingga dilihat seperti pelaksanaan festival. Dan lebih dari itu, ada ini bahwa suku Mulu sendiri mempunyai keteraturan dalam merawat budaya mereka yang telah berjalan sejak dahulu, kemudian dituangkan dalam kalender budaya dengan sebuah ketaatan terhadap ketua atau ketua suku yang dipilih. Dan ada yang unik, ada ini bahwa ketua suku mereka itu dipilih berdasarkan sistem peramalan. Jadi bukan seperti pemilihan yang pada saat ini secara administrasi ataukah seperti pemilihan yang modern sekarang, tetapi dipilih berdasarkan sistem peramalan tradisional yang disebut dengan Pau Okeng. Dan ketika yang unik dari suku Mulu itu ketika merawat bumi dan manusia yang dilakukan setiap tahun, memperlakukan hama, misalnya ada tanaman yang rusak, tidak membunuh hama seperti tikus, tetapi memperlakukan mereka dengan baik, menyuruh mereka pergi dengan baik, bahkan ditempatkan di perahu tradisional yang sangat kecil, kemudian dibawa ke sungai, kamu pergi sejauh-jauhnya supaya tidak datang lagi, bawalah yang kamu makan. Itu mungkin salah satu keunikan yang ada di suku Mulu. Kemudian juga ada suku Mulu juga telah membentuk komunitas. Jadi komunitas suku Mulu ini adalah terdiri dari anak-anak muda yang mempunyai pengetahuan yang baik, membantu untuk mengakses berbagai fasilitasi bantuan kebudayaan yang ada di Kemendikbudristek, dan juga bagaimana juga kami mendorong untuk bagaimana masyarakat itu bersama-sama, dan ini berhasil, bagaimana membangun kolaborasi gotong royong berkebudayaan di sukunya sendiri. Jadi ini memang menjadi salah satu keunggulan ya Ibu ya dari suku Mulu, sehingga juga ini masuk dalam pemilihan anugerah kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Riset Republik Indonesia, dan akhirnya menjadi juara ya, menjadi pemenang nih Ibu ya. Salah satu pemenangnya. Iya, dari ada 400-an ya ada seninya, jadi semuanya yang nantinya yang menerima kemarin tahun 2022 ini ada 29 kelompok, atau 29 kelompok termasuk Pemda gitu. Oke. 29 kelompok ini yang keluar sebagai pemenang, dan juga 29 pemerintah daerah dari 400 lembaga. Pemerintah daerahnya 3 saja. Jadi semuanya jumlahnya 29 dengan komunitas baik per orang maupun kelompok itu semuanya 29. Ini dari berapa kompetitornya nih Bu? Ada 400 ya. Luar biasa sekali nih ya. Pemkab Ngada terpilih nih ya dari berbagai daerah dengan kelebihan dan juga keunikan masing-masing daerah. Kemudian Bu Asri, ini 3 tahun berturut-turut ya meraih atau masuk dalam nominasi anugerah kebudayaan, kemudian juga diperhatikan khusus. Apa komitmen dari pemerintah dan juga masyarakat suku Mulu ini sendiri untuk mempertahankan dan juga untuk terus melestarikan kebudayaannya? Iya, baik, ini tentunya komitmen Pemda Ngada adalah terus melakukan upaya pelestarian secara berjejaring, mulai dari masyarakat adat itu sendiri sampai pemerintah pusat, dan menjadikan masyarakat adat sebagai subjek dari pengelolaan budaya, bukan sebagai objek semata, sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak dari pelestarian itu sendiri, baik dari aspek edukasi maupun komersial. Kemudian kami juga ada mempunyai Kabupaten Ngada, Pemda Ngada sendiri itu ada sebuah ciri khas yang sangat khas, yaitu bagaimana membuat pendampingan dengan komunitas masyarakat, komunitas pegiat budaya, dengan memberikan pendampingan dan alat tunjuk bagaimana untuk mengakses fasilitasi kebudayaan dan terus membangun kerjasama dalam penyelenggaraan kebudayaan dan pelestarian yang ada di Kabupaten Ngada. Mungkin ada yang bisa ketahui bahwa di sini sangat nampak bagaimana tentang pelestarian fisik yang ada di kampung-kampung tradisional. Jadi mungkin yang pendengar RRI ND di mana saja berada tahu bahwa kita sebenarnya mungkin Ngada sangat identik dengan pelestarian yang ada di Kampung Bena. Sesungguhnya tidak hanya itu saja, Mbak, ini ada tetapi ada sekitar 14 rumah tradisional, kampung tradisional yang ada di Kabupaten Ngada ini sama seperti Bena dengan keunikannya tersendiri yang terlestari.
Dan tentunya ini menjadi modal yang sangat baik bagaimana penerapan program-program kegiatan yang dilakukan secara berjejaring yang seperti saya katakan mulai dari komunitas budaya sampai dengan pemerintah pusat. Dan ini yang membuat bahwa ini jadi Kabupaten Ngada ini terus mendapatkan sebuah dukungan yang baik dari semua pihak. Oke, berarti memang ini kaya sekali budaya nih Bu Asri ya, dari rumah adatnya. Kemudian yang kita ketahui untuk budaya sendiri, budaya tak benda juga kemarin tarian jai ya juga masuk dalam kategorinya nih Bu ya. Oke. Baik Bu Asri, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Ini dengar-dengar juga akan ada ini ya, upacara adat Reba ya di Ngada nantinya ya. Oh ya, Mbak Adeta, ini mungkin saya informasikan bahwa acara Rebanya sedang berlangsung. Itu berakhirnya di akhir Februari. Tetapi saya juga kemarin saya mau informasikan juga bahwa Reba juga itu sudah mendapatkan sebuah penetapan warisan budaya tak benda nasional. Jadi sudah ada selain JAI yang kita terima di penghujung 2021, kemudian juga dengan Reba itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Oke, baik. Terima kasih Bu Asri untuk waktunya. Sukses selalu. Upacara Rebanya juga berlangsung dengan baik dan kita tunggu prestasi-prestasi lainnya ya dari Kabupaten Ngada. Terima kasih, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar ini dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah wawancara kami dalam Florata pagi ini bersama saya, presenter Anda Femi Sariora dan juga operator studio Rian Valentrinus dan juga Diki Seda. Saat lagi kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif bersama Ferry Soo. Tetaplah bersama kami. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.